Shalom semuanya. Shalom. Mari kita memulai mesbah keluarga malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Yesus kami puja. Terima kasih. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu, sembah dan puji Tuhan tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang penuh kuasa, sungguh Engkau Raja yang layak ditinggikan dan diagungkan. Tiada seperti Engkau Tuhan, Amin. Allah pemilik kehidupan kami. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan, nama-Mu terus disenangkan melalui kehidupan kami Tuhan. Amin. Sehingga sungguh itulah yang menjadi kerinduan kami, bahwa melalui kehidupan kami Engkau dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Terima kasih ya Raja mulia. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah ini juga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak melalui firman-Mu yang hidup bagi setiap kami. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, sehingga dalam pembacaan dan perenungan firman kami dituntun, sehingga pemahaman kami diperbarui dan juga pemahaman kami semakin
dikuatkan Tuhan juga melalui pemahaman ini hidup kami diubahkan oleh Yes. Engkau. Amin. Dan setiap juga yang mendengar nantinya Tuhan akan sharing akan firman Tuhan ini juga mereka boleh diberkati dan hidup mereka boleh diubahkan. Di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan seri Mazmur kita yang malam hari ini kita sudah sampai di pembacaan Mazmur 82. Mazmur 82 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Oke. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya membaca ayat 1, kemudian keluarga yang lain, anggota Ya. keluarga yang lain akan baca ayat 2. Kita akan Oke. membacakannya bergantian ya. Siap. Saya ayat 3, begitu juga keluarga yang lain ayat yang keempat. Oke. Oke, Mazmur 82 ayat pertama. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Amin. Ya, sangat menarik ya dalam bagian ini. Terasa suasananya itu suasana dalam persidangan begitu. Dan yang menariknya di sini pemazmur menggambarkan Allah ini sedang berada dalam persidangan. Allah yang memimpin sidang dan juga ada para Allah di sana. Dan diberi tanda hurufnya itu kecil kayak gitu ya, A kecil. Nah, Allah pada zaman dahulu ini kemungkinan ini merujuk kepada para pemerintah pada saat itu, karena Allah pada saat itu di bangsa Israel mereka itu dianggap seperti Allah karena diberikan wewenang, diberikan kepercayaan seperti itu, sehingga orang-orang pada saat itu menganggap bahwa pemerintah raja itu adalah wakil Allah seperti itu. Nah, di dalam bagian ini sangat menarik ya, karena dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah atau para pemimpin-pemimpin atau para pemerintah-pemerintah pada saat itu. Yang dalam artian begini, bahwa Allah sendiri yang menghakimi para pemerintah. Berarti Allah sebagai hakim yang adil dari segala yang adil yang memerintah pada saat itu. Karena kita lihat di sini bahwa dari ayat 2, ayat 3, kemudian ayat keempat, pemerintah pada saat itu mereka tidak berlaku adil. Kenapa? Kita bisa lihat mereka itu menindas orang-orang lemah, anak yatim, orang-orang sengsara, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Oleh sebab itu Allah sendiri yang menghakimi mereka. Allah sendiri yang menyidang mereka semua. Itulah kenapa di ayat terakhir ini pemazmur, yaitu Mazmur Asaf berkata begini, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi dia berharap bahwa Allah hakim yang adil itu, Allah hakim yang memerintah seluruh bumi itu, yang adalah Allah dari segala ciptaan. Dia berharap dia sendiri yang menghakimi segala ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, dalam bagian ini, kalau saya mau merefleksikan secara pribadi, saya melihat bahwa di dalam dunia ini memang banyak terjadi yang namanya ketidakadilan, seperti itu. Tetapi yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan tidak pernah tutup mata atas ketidakadilan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha adil. Kalau dia tidak bertindak adil, berarti dia bukan Allah yang maha adil. Tapi karena dia adil, yang namanya ketidakadilan, yang namanya ketidakbenaran pasti akan diungkapkan oleh Allah. Dan ini juga menjadi teguran bagi kita, mungkin bagi Bapak Ibu juga, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dipercayakan Tuhan untuk memimpin mungkin di gereja, memimpin mungkin di satu organisasi. Ini mengingatkan kita, jangan pernah kita bertindak yang salah, jangan pernah kita bertindak yang tidak adil. Tuhan melihat setiap kita dan Tuhan tidak akan tinggal diam kalau kita berbuat tidak adil. Ini yang saya dapatkan, dan biarlah ini juga boleh menguatkan setiap kita. Mungkin bisa ditambahkan oleh Uda, Tante, atau Cantika. Ya memang ya, kalau benar apa yang dikatakan sama Laus Seganda ini, bahwa ya Tuhanlah satu-satunya adalah hakim yang adil buat kita,
Ya kadang memang kita di dunia ini ya tidak dapat ya keadilan ya datang kepada Tuhan seperti itu. Ya Tuhanlah yang sendiri yang akan memberikan keadilan buat kita. Ya tadi Lause Ganda udah sempat menyinggung bahwa setiap kita apapun statusnya kita hiduplah adil kepada, mungkin kita punya karyawan gitu. Kita adillah kepada mereka. Mungkin kita di dalam keluarga ya kan anak, istri ya kan adillah kepada mereka. Seperti itu. Jangan ya seperti contohnya, oh saya lebih sayang yang satu gitu. Saya lebih memihak kepada yang satu. Nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus bersikap adil kepada ya semua orang gitu. Baik itu kita kepada karyawan, baik itu juga kepada bawahan kita, baik itu juga di dalam keluarga, kita harus bersikap adil. Ya mungkin itu yang saya dapatkan. Ini mau bertanya nih sama Cici Ika. Kalau misalnya nih papi tidak adil sama Ika dalam arti gini, papi mami lebih sayang Dede daripada Cici Ika. Gimana perasaan Cici Ika? Gak apa-apa, jujur ini, jujur sayang. Sedih ya itu ya. Terus kalau udah sedih apa yang Cici Ika lakukan? Ya biasanya bisa nangis. Nangis ya, berarti memang ketidakadilan itu menyedihkan saudaraku. Terbukti dari kepolosannya menanggapi ya. Terus apalagi yang Cici Ika lakukan ketika merasa tidak adil gitu? Marah. Terus apa yang Ika lakukan kalau Ika marah? Ika menegur ya, menegur papi mami. Jadi hanya sedih ya. Yang mami dapat sih Ika lebih ke sedih. Kalau Ika merasa tidak adil, Ika lebih ke sedih ya. Terus apalagi yang Ika bisa lakukan? Ya kalau misalnya Ika merasa sedih, apa yang Ika lakukan? Kesel. Kesel juga ada. Kesel juga ada. Ada juga kesel karena papi mami lebih sayang sama Anggun. Lebih sayang sama Anggun ya. Jadi harus tahu dulu kenapa lebih sayang. Tapi kayaknya mah kalau misalnya Ika merasa tidak adil, boleh juga ngomong sama papi mami ya kan. Nah supaya papi mami lebih sadarkan. Atau Ika berdoa. Nah atau Ika bisa mengoreksi diri. Kenapa ya? Kok Ika lebih kenapa Ika dimarahin? Mungkin karena Ika salah saat itu. Nggak mungkin papi mami lebih sayang sama Dede Anggun daripada Ika. Enggak lah, dua-duanya adalah anak papi mami. Bener nggak papi? Betul. Betul. Dan dua-duanya cantik dan dua-duanya juga baik. Oke? Oke, itulah tanggapan daripada Cantika. Ternyata ketidakadilan membuat dia sedih. Malu. Solusinya apa papi? Malu. Kalau Cantika sedih, Malu. dipeluk Ya. ya. Malu. Dirangkul. Malu karena menangis malu. Oke deh. Oke, saat ini mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita saat ini mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Yes, Tuhan. Mari saya persilakan kita boleh membuka suara kita bersama-sama mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Kita tahu hari-hari ini kondisi bangsa kita sedang mengalami krisis. Kita percaya bahwa Tuhan menolong pemerintah kita, menolong setiap yang mengambil bagian khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita berdoa untuk bangsa Yesus. Indonesia. Tuhan, saat ini kami Bapak di surga, berdoa, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Saat ini Tuhan bangsa Indonesia Tuhan dalam keadaan pandemi COVID Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan turun Tuhan di bangsa Indonesia kami Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan. Baik kami berdoa juga Tuhan untuk setiap para pemerintahan yang Tuhan. Engkau juga yang terus menjaga Tuhan. Untuk fokus Tuhan setiap pemerintah bangsa Indonesia ini Bapak. Di dalam bangsa Bahkan kami kami berdoa bangsa kami kami minta berdoa untuk untuk setiap pemulihan Tuhan dalam terjadi Tuhan Terima di bangsa kasih, Indonesia ini Tuhan. dalam setiap nama tenaga Yesus Tuhan. kesehatan yang mengambil Oh, bagian juga Yesus. di dalam itu kami percaya Tuhan yang menolong Yes. dan Benar menyertai Tuhan. mereka. Benar. Terima kasih Bapa di surga Ya. untuk kebaikan-Mu bagi bangsa Yes. kami. Di Yes. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kita juga akan bersama-sama berdoa menyerahkan ke tangan Tuhan khususnya untuk kota Bandung, Ya. di mana saat ini kita tinggal. Tuhan berkata kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Untuk itu kita mau berdoa untuk Bandung ini, kita berdoa khususnya untuk pemerintahnya di dalam pelaksanaan PPKM. Kiranya ini juga boleh
bekerja sama juga dengan para masyarakat Ya. dalam mendukung setiap usaha pemerintah. Mari kita berdoa juga untuk masyarakat Bandung yang sudah divaksin di dalam waktu belakangan ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap mereka Amin. sehingga sungguh dapat terbentuk kekebalan tubuh yang baik, dan Dalam ini nama juga Yesus. dapat bermanfaat bagi penurunan angka yang positif COVID-19. Mari sama-sama kita membuka suara untuk kota Bandung, kita berdoa. Kami Kami saat memberkati ini Oh, kota Yesus, Bandung, Tuhan, kami mau Tuhan, berdoa, Tuhan, Tuhan, berdoa untuk kota Bandung di dalam nama Biarlah Yesus. kota Bandung percaya ini, bahwa Tuhan, Tuhan, kami dengan percaya doa, Bapak kota Tuhan, Bandung ada kami dalam percaya, tangan Tuhan, Tuhan. percaya Kota Bandung Engkau, ini ada dalam Tuhan, hati yang Tuhan. memerintah bagi kota Bahkan kami Bandung. berdoa Siapa Tuhan, kota damai Bandung sejahtera mengerti dan buat kota boleh Bandung mengalami Tuhan. Kami mau Engkau berdoa Allah yang juga luar untuk biasa, yang masyarakat, sanggup para mengerti masyarakat pemerintah yang juga Tuhan, Bapak Tuhan, boleh berkati di dalam kesadaran nama yang Tuhan baik Yesus. di dalam Kami mereka berdoa juga menaati Tuhan setiap Yesus, protokol Engkau kesehatan, yang selalu setiap yang Tuhan sudah divaksin, campur tangan di dalam Tuhan nama juga yang Tuhan mengatakan Yesus sudah Tuhan. vaksin, Kami mau udah berdoa terbentuk juga kekebalan Tuhan, tubuh yang khususnya baik, untuk sehingga orang-orang yang sungguh Tuhan sudah mereka divaksin. boleh Tuhan senantiasa seperti tubuh mereka yang daya tahan tubuh mereka Tuhan boleh terbentuk dengan baik dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Terima kami kasih, berdoa. Saat ini kita akan berdoa bersama untuk keluarga kita, baik yang ada di Nias, baik ada di Kalimantan ataupun keluarga kita yang lainnya. Dan doa ini akan dipimpin oleh Cantika. Cantika berdoa untuk keluarga kita yang ada di Nias, di Ya. Kalimantan, dan dimanapun keluarga kita berada, sehingga sungguh keluarga kita boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan pada malam hari ini kita berdoa kiranya setiap keluarga dapat mengalami penyertaan Tuhan. Silakan Amin. Cantika berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang Ya. Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang ada di Nias dan di Kalimantan Tuhan. Ya. Ya. Semua keluarga kami yang dimanapun mereka berada Tuhan yang berikan mereka kesehatan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan nyata bagi mereka. Amin. Dan juga Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi mereka Tuhan. Dalam nama Kami Yesus. ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang di Kalimantan Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan yang berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa mengenal Engkau sebagai juru selamat bagi Amin. mereka. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa untuk Popo Opung Tuhan yang berkati Tuhan, supaya di masa tuanya mereka boleh berbahagia, Ya. bersukacita Amin. dalam Engkau Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan kami Ya. tumpang tangan Tuhan kepada Tulang Kisha, Ya. Abang Adi dan Abang Ian Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan yang daripadamu Tuhan Amin. bisa menyembuhkan keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Ya. Dalam nama Kami Yesus. percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang ajaib Tuhan bisa menyembuhkan keluarga Amin. kami. Dalam nama Yesus. Amin. Dan Terima juga Tuhan kasih. kami ingin berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan mereka Tuhan. Ya. Tuhan yang berkati Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat apabila ada rekan-rekan kami yang mungkin akan menonton tayangan ini ya Tuhan, mereka mungkin yang sedang dalam pergumulan berat, yang dalam Yesus. menjalani kesulitan dalam hidup, atau Yes. mungkin sedang menghadapi goncangan iman. Kami percaya bahwa Engkau juga menolong mereka ya Tuhan, Amin. sehingga sungguh di dalam kesulitan hidup yang mereka alami, mereka justru melihat ada tangan Tuhan Ya. yang senantiasa menguatkan dan menopang mereka, Yes, dalam sehingga nama sungguh di dalam segala tantangan yang mereka alami, justru ya Tuhan, iman mereka semakin dikuatkan di dalam Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami, Amin. dan kami tenang di dalam pelukan kasih-Mu, Amin. sehingga Dalam besok nama pagi Yesus. ketika matahari boleh terbit dan kami boleh bangun juga kembali ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan Amin. semangat yang baru, Amin. dan kami akan melanjutkan karya yang akan Tuhan percayakan bagi kami di Ya. esok hari dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih Bapa di surga. Mari saat ini kita mau bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan Puji Yesus Tuhan. memberkati. Yesus memberkati. Bye-bye. Malam. Diam. Ini diam loh Cici. Selamat malam. 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 Kita share teleponnya. Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.